Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi atas segala nikmat. Teriring salawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat teriring salam tidak lupa pula kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita khusyuk, kita baca Fatihah, kita khususkan buat pengarang kitab, guru dan juga orang tua. Nanti kalau saya diam, sebut nama guru, nama orang tua, kita berdoa mudah-mudahan beliau-beliau semua yang telah mendahului diampuni dosa, diterima amal ibadah, dijadikan kubur mereka semua raudhah min riyadil jannah. Dan bagi guru, orang tua yang masih ada, yang masih hidup, ya Allah panjangkan usia mereka dalam taat, berikan kekuatan iman, Islam, keberkahan ilmu fid dini wa dunya wal akhirah untuk diri, keluarga dan juga orang banyak dan kita yang mengaji subuh kali ini. Mudah-mudahan demikian adanya. Bagi jamaah sahabat yang biasanya istiqomah ngaji terus, ini subuh nggak kelihatan karena sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Kalau ada urusan, keperluan, kerjaan, mudah-mudahan Allah kabul, Allah perlancar, Allah permudah semua urusan, keperluan dan kerjaannya. Ala hadhihi niyah liridhatillah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa azwajihi wa dzurriyyah wa ahlil baitihi wa ashabihi la siyamal khulafai rasyidin wa kulli sahabati rasulillah ajma'in. Thumma ila arwa abaina wa ummahatina wa jadana wa an syekhina wa arifina wa ustadina wa li ashabiku ki alaina wa liman ahsana ilaina wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ahli ta'atika juma'in fi bahri wa barrika fi masyariqil ardi la maghribiha min awalid dunya ila yaumiddin. Wa khususan al imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Syafi'i nafa'ana bihi bi ulumi fitrin lana walil muslimin wa khususan ila arwah Yasma'i bin Haji Kidutini binti Bulan lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa bi ulumihi wa fa'alaina min barakati fidrain. Meneruskan pelajaran kita. Saya di WA ketua nerusin At-Tibyan yang kemarin bab ke-6. Kemarin kan bahas siwak ya? Benar ya? Ya, sekarang terusannya. Faslun ay hadza faslun. Faslun tuh yang paling gede hurufnya. Ketemu ya? Bu, ketemu Bu? Mudah-mudahan bisa ngelihat, saya aja pakai ginian. Nggak apa-apa, ngaji itu kudu pakai kitab. Kalau ngaji nguping doang kayak jin. Ya benar. Itu di surah Al-Jin kan ada jin yang dengerin Rasulullah, dengerin doang. Kalau dengerin doang jin. biar mata kita ngaji juga begitu. Mau paham kek, mau kagak paham kek itu tulisan. Yang penting mata kita ikut ngaji. Makanya di mazhab Syafi'i sunnah tuh kalau lagi sujud melek. Jadi ibu kalau lagi sholat kan sujud tuh kudu melek. Jangan dirapetin gitu. Jangan merem. Jadi kalau lagi sujud melek. Sunnah biar mata ikut sujud gitu. Udah tahu Bu? Udah alhamdulillah. Faslun ay hadza faslun. Yustahabbu, disunnahkan, dianjurkan
ayaqra al-Qur'ana, membaca Al-Qur'an, wa huwa ala taharatin, wa huwa adapun dia ala taharatin dalam keadaan suci. Sunnah tuh kalau lagi baca Quran punya wudu, sunnah baca Quran. Fa in qara'a muhdisan, kalau baca Quran muhdisan dalam keadaan gak punya wudu, lagi hadas, jaza, boleh. Jadi bapak ibu nggak punya wudhu baca Quran boleh, tapi yang cakep punya wudhu. Lagi lewat begitu di tempat angker, gua kok merinding ini ya, baca Quran nggak punya wudhu boleh. Kan kalau serem-serem baca Qurannya jangan numpang-numpang bu. Numpang-numpang anak bagong mau lewat, berarti bapaknya bagong ya. Tapi baca Quran. Begitu juga lagi mimpin tahlil, tolong pimpin tahlil ya. Saya nggak punya wudhu, lebay, nggak ada aturan mimpin tahlil punya wudhu. Kan di mimpin tahlil isinya Quran tuh, nggak punya wudhu boleh, silakan. Cuman yang cakep punya wudhu. Jaza bi ijma'il muslimin, boleh dengan kesepakatan orang Islam sedunia, bilangnya boleh gitu. Mobil khusus ulamanya, nggak ada aliran ini mah, semuanya sepakat bi ijma'il muslimin bahwa baca Quran tanpa wudu boleh. Kong apaan? Bacain doa ini anak saya, sini gitu. Dia lihat engkongnya rajin ke masjid ya, dia lihat bapaknya rajin ke masjid, pasti kalau anak kita udah punya anak, dia minta doa sama engkongnya. Nah besok kalau cucu kita minta didoain sama anak kita, bacanya apaan Ustaz? Biar bener ya. Alam Nasroh boleh, ada riwayat Alam Nasroh, pegang dadanya, sini. Dia lihat engkongnya rajin ke masjid, dia lihat babanya rajin ke masjid, ya pasti dia minta doanya sama babanya, sama engkongnya, buat cucunya. Pegang dadanya, ada riwayat. Atau neneknya, nenek yang kangkung doain nih. Doa apa Ustadz? Nah gendong tuh bayi, gendong tuh anak, dadanya pegang, baca Bismillahirrahmanirrahim, Alam Nasroh laka sodrok. Boleh baca. Nggak punya wudhu Ustadz? Boleh, ini kan lagi dibahas. Atau riwayat yang lain, baca Inna Anzalna, boleh. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, tiup di ubun-ubunannya gitu. Anak kita tuh mau yang udah gede juga nggak apa-apa. Kita pengen anak kita dengar kata misalnya, kita pengen anak kita jadi anak yang soleh, lagi tidur bacain Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Apal bu Inna anzalna? Insyaallah ya. Biasanya kalau hafal pas jadi imam kadang-kadang lupa ya, biasanya karena grogi. Kemarin ada tuh imam baca Inna anzalna keder, Inna anzalnahu fi lailatul qadr, kata makmumnya til, jadi diam lagi, Inna anzalnahu fi lailatul qadr, til, kata makmumnya til. Salah berarti gua, Inna anzalnahu fi lailatul qadr, makmumnya diam, benar berarti. Wa ma adraka ma lailatul qadr, kata makmumnya. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Dia nengok, gua til salah, lu jadi imam gitu. Ini yang disebut imam ngambek. Jadi Inna anzalna, bacain di ubun-ubunannya Inna anzalna. Jadi kudu tahu juga. Orang kalau banyak tahu, banyak ngaji, enggak gerubugan. Jadi kalau anak minta doa, udah siap, nggak usah. Yang nggak tahu doanya apa, jangan begitu. Hilang wibawa kita di depan cucu. Orang ngaji itu banyak tahunya. Jadi jadikan kita idola di depan anak-anak kita, di cucu-cucu kita. Jadi senang betul orang tua yang menjadi idola anak-anaknya. Bener ini. Saya pernah ngajar di sanggah sama murid, karena nggak sesuai
perkataan bapaknya katanya. Padahal bapaknya salah, salah. Tapi saya lihat bagus juga ini anak. Itu orang tuanya didiknya bagus. Makanya kalau ngaji ajarin lagi anak kita. Jadi dia idolanya bapaknya, idolanya emaknya. Selama ini kan kita belum jadi idola anak-anak kita. Kita masih kalah sama guru-gurunya di SD, di SMP. Kalau kita ngasih pendapat apa kata dia? Bapak tahu apa? Pinteran juga guru SMP saya, gitu katanya. Nah, enggak. Makanya kapan? Mulailah dari sekarang. Kalau dia nanya kita jawab. Ada orang datang ke rumah saya, Ustadz, saya mau ngawinin anak. Tolong jadi anu. Iya. Anak saya mah enak Ustadz. Kawin juga saya suruh diem aja. Catering, gedung, undangan, jangan mikirin gituan katanya. Udah duduk manis saja katanya. Dalam hati, berarti anak lu nggak percaya sama lu, bego gitu dalam hati. Benar, nikah kan keputusan besar dalam hidup dia. Terus bapaknya suruh diem aja begitu. Berarti kan nggak percaya anaknya sama dia. Benar ini, karena kita dulu nggak pernah mau menjawab pertanyaan anak-anak kita. Itu jadi landasan buat kita. Berarti itu anak, Pak, ini artinya apa sih Pak? Gituan lu tanya gua, malu noh. Jadi dia hilang itu rasa kepercayaan kepada. Berarti bapak gua nggak tahu apa-apa. Emaknya juga begitu, Mak. Sholat artinya apa sih Mak? Menurut Islam Mak? Tahu. Kalau bikin pindang yang enak Mak tahu, gitu. Hilang dia akhirnya. Emak gua nggak tahu apa-apa. Mbak, artinya kunut apa sih Mbak? Gituan lu tanya gua. Bikin umpan pancingan yang bagus bapak tahu. Jadi dia hilang. Gila ya, bapak gua nggak tahu apa-apa. Makanya pas nikah udah bapak diem aja, udah mak diem aja. Pokoknya yang taunya beres, karena dia nggak percaya. Nah orang yang ngaji itu banyak taunya. Jadi siap kalau ditanya anak, diminta doa. Sama kayak orang itu tuh menghadiri undangan akikoh, kan bayi dikeluarin tuh ya. Kalau yang tahu mah beres doanya. Kalau yang nggak tahu, habis tuh bayi dicolek madu, dicolek air, dicolek. Doa apa itu? Oh, Allah mau barik lana, bima rozak tanah, wakina. Itu kalau bayi ngomong, emang gua pindang mau di. Kalau udah tahu kan, oh berarti doanya tahu Pak. U'idzuhu bikalimatillahi tamah min kulli syaitanin wal lamah. Kalau bayinya perempuan, u'idzuha a'udzubillahi minasyaitonirrajim, cuma diganti doang. Harusnya kan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena kita minta perlindungan buat tuh anak. U'idzuhu kalau dia laki-laki. Kalau perempuan, zuha. Udah tambahin aja biar gampang. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Nah ini tinggal u'idzuhu billahi minasyaitonirrajim. Ini perempuan. Jadi besok ketika dapat undangan akikah udah pede. Ini artinya apa? Aku berlindung dari Allah, dari godaan setan. Nah ini u'idzuhu, aku mohon perlindungan kepada Allah buat tuh bayi laki-laki. Kalau dia perempuan, u'idzuha. Konon kata ulama, mau bayinya laki kek, mau bayinya perempuan kek, u'idzuha. Karena ayatnya tuh di Siti Maryam, u'idzuha. Jadi doanya begitu. Jadi ketika ya Nabi salam dikasih bayi, udah pede gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. U'idzuhu bikalimatillahi tamah wa min kulli syaitanir atau u'idzuhu minasyaitonir rajim. Gitu. Pede, enggak bingung gua baca apa nih ya? Gua baca apa ya? Oh iya kata si Ustaz, minta perlindungan. A'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kata Bapak Ustaz dia mau berak. Terus ya, jadi besok kalau baca Quran gak punya wudhu boleh suruh mimpin tahlil, cuman yang cakep punya wudhu. Wal ahaditsu fihi, dan adapun hadis-hadis fihi di dalam masalah boleh baca
Quran tanpa wudu ma'rufatun, udah terkenal, udah nggak usah diangkat hadisnya, emang begitu, ittifaq, kesepakatan ulama. Qala Imamul Haramain, berkata imam dua kota suci Mekah, ini julukan buat Imam Al-Juwaini, guru dari Imam Al-Ghazali. Imam Juwaini itu julukannya Imamul Haramain. Nah, apa kata dia tuh tentang baca Quran tanpa wudu? Wala yuqalu irtikaba makruhan bal huwa tarikun lil afdali. Enggak sampai bilang makruh begitu. Jadi emang baca Quran nggak pakai wudu boleh gitu, nggak makruh kali Ustaz hukumnya, nggak boleh. Cuman bal huwa tarikun lil afdal, cuman ninggalin perkara yang lebih utama, bukan makruh hukumnya. Begitu kata Imam Haramain. Kita mau tidur nggak punya wudu, baca ayat kursi, baca ayat kursi kan ayat. Nah, jadi sepakat memang bahwa Quran dibaca tanpa wudu boleh. Bahkan kita Imam Juwaini bal tarikun lil afdal. Jadi begini. Itu tarikun lil afdal hukum juga Ustadz, bukan gini. Bapak ibu kan tahu hukum itu ada berapa sih? Yang kita maklum ada berapa hukum? Ya, ada berapa tuh? Ada 5. Yang pertama apa? Wajib. Yang kedua apa? Haram. Ini hukumnya apa? Haram. Yang ketiga hukumnya apa? Sunnah. Ini hukumnya apa? Mubah. Nah, yang kelima apa? Makruh. Makruh. Nah, makruh itu ada 2. Ada yang tahrim namanya, ada yang tanzih. Tahrim itu menyebabkan haram, berarti makruh yang berimbas dosa, itu namanya makruh tahrim. Apa Bu namanya? Biar biasa lidah kita. Makruh apa Pak namanya? Tahrim. Yang kedua makruh apa namanya? Tanzih. Ini makruh tanzih inilah yang istilahnya berbeda-beda, yaitu tadi tarikun lil afdal, khilaful aula. Ada nanti konteks khilaful aula, menyalahi yang utama. Tanzih nggak ada imbas dosa. Kayak apa nih makruh tanzih? Makan jengkol, itu makruh tanzih. Nah, makruh tanzih itu kalau menyakiti orang lain. Jadi kalau ente sendiri-sendiri makan jengkol enggak makruh. Jadi hukum makruh itu kalau mengganggu orang lain. Sekarang bapak makan jengkol, makan pete sendiri-sendiri, makan pete nyampe 18 papan. Itu insya Allah kencingnya nyembur itu baunya. Ya kalau bapak diem di rumah di kamar sendiri-sendiri, nggak keluar rumah gitu, yang nggak makruh. Makruh itu kalau tuh gitu. Jadi habis makan pete, makan jengkol, dia ngobrol sama orang, bucat di bau banget. Nah itu baru makruh. Makruhnya juga makruh tanzih. Lah kalau sendiri-sendiri mah hukum makruh dari mana? Jadi dihukumi makruh kalau kita habis makan pete nyanyi di depannya orang gitu. Ya dia kebauan. Nah kebauan itulah dihukumi makruh tanzih. Jadi istilahnya banyak, khilaful aula, tarikun lil afdal. Nah baca Quran tanpa wudu khilaful aula. Terus masih ada waktu ya? Nggak biasa pas ngaji di tengah ada yang lagi keliling-keliling bawa roti, nggak ada nih sekarang. Berarti donaturnya lagi seret ya. Fa'ilam yajidil ma'a. Terus yang cakep kan pakai apa tadi yang cakep? Pakai wudu. Fa'ilam yajid, karena iltiqa sakinain diharokatin kasroh, makanya dibaca fa'ilam yajidil ma'a. Harusnya lam yajid al ma'a, karena ada amil jawazim namanya. Kalau fi'il mudhari kemasukan amil jawazim, belakangnya kudu disukun, mati lam yajid, karena ketemu iltiqa sakinain lam yajidil ma'ah.
Fa illam yajidil ma'a tayammama gitu. Kalau nggak dapat air, Ustadz saya mau pakai wudhu, cuman nggak ada air Ustadz, tayamum. Boleh Ustadz tayamum buat ngambil wudhu? Boleh. Cuman kalau tayamum buat wudhu berarti buat sholat nggak boleh. Tayamum buat baca Quran berarti buat sholat nggak boleh. Paham ya? Jadi kalau tayamum buat sholat, buat baca Quran boleh, karena derajatnya lebih tinggi sholat. Bicara tayamum dikit intermezzo. Kita kudunya di mazhab Syafi'i ini, di mazhab Syafi'i Ibu, namanya tayamum itu so'idan thayyibah. Jadi kudu pakai tanah yang suci. Itu ayat ya, so'idan thayyibah. Nah di mazhab Syafi'i beda dengan mazhab yang lain. Jadi debunya kudu kelihatan, tanahnya kudu kelihatan. Enggak sah tayamum di tembok, apalagi di bangku pesawat sama jendela bis begitu. Itu bukan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu tanahnya kudu kelihatan, kudu berasa kelihatan. Di tembok juga kelihatan Ustadz kalau pakai mikroskop, emang juga ya. Kalau pakai mikroskop mah semua juga kelihatan. Nah kudu keraba tanahnya. Makanya nih kalau bisa kita siap-siap. Siapa sih orang yang sehat terus? Suatu saat bakal sakit. Siapa yang sehat terus? Siapa sih orang yang kudu kena air terus? Mohon maaf saya mudaan dari bapak-bapak. Kemarin aja saya tayamum tuh yang ini kena arit tuh. Ini nyari empan kambing, kena arit. Akhirnya kata dokter, Pak Ustadz jangan kena air dulu. Berarti kan tayamum saya. Wudhu juga, tayamum juga. Ada yang baru tahu? Kita praktek aja dulu dikit ya, sebentar ya. Emang udah ngomong tayamum. Jadi kalau bapak ada anggota tubuh wudhunya yang tidak boleh kena air, ditayamumkan. Contoh nih. Tangan saya dibeban sama perban, kata dokter jangan kena air tuh, bekasnya ada tuh. Udah dua di tengah. Emang mainnya arit mulu ya, nyari rumput. Kena dua nih, dibobot nih. Kalau muka sehat gak kira-kira? Sehat, tangan sehat. Yang nggak boleh kena air dokter ini. Dokter yang bilang, kalau Pak RT yang bilang jangan dengerin dokter, karena dia ahlinya. Kata Ustadz kalau ini kena air penyakitnya tambah parah, jangan kena air dulu ya. Ya Bu dokter. Lagi itu perempuan ya. Man enggak sih, saya nggak lihat, begini aja begini. Saya samping saya bini saya. Jadi kata Bu dokter, iya dah iya. Ustadz begitu doang ke dokter, panjang ini, orang agak berhenti darahnya. Akhirnya dijahit begitu. Ada berapa jahitan? Yang mana tadi lupa? Oh iya dijahit ya. Jahit udah kan dibeban saya, nggak boleh kena air. Nah waktu sholat datang, berarti kan saya ngambil wudhu. Ini kan sehat, ya udah wudhu biasa ke kumur. Orang yang kena ginian doang, kumur, di wudhu, tangan ya. Habis ke kumur kan muka ya. Habis muka apa sih? Tangan ini kan sehat. Nah, tangan kayak keran gitu. Nah ini juga sehat kan? Ya udah diwuduin. Yang nggak kena air yang mana? Yang ini. Kesininya kan sehat, kenain air. Ngambil wudhu syaratnya harus mengalir ya. Nggak bisa pakai tisu, nggak bisa dicemek-cemek begitu. Jadi syarat ngambil wudhu airnya harus mengalir. Bahasanya goslun. Beda dengan mashun. Kalau kepala boleh dicemek-cemek, karena mashun bahasanya. Nih diusap, bukan begini-begini. Ini namanya cabung cebok. Dulu di Empang lewat cabung ya walim ya. Ini udah selesai kan? Habis tangan apa? Pala. Sebelum pala, karena ini belum sempurna, tayamum. Ustadz kemarin saya nggak begitu, ganti yang kemarin. Bener ini bukan saya bohong. Sekarang baru tahu Ustadz. Saya kemarin waktu sakit kagak begitu, ganti yang kemarin. Kodoan. Bukan saya bohong ini.
Makanya ada kodok. Kenapa baru tahu gitu? Makanya alhamdulillah nih pengurus masjid ngadain pengajian, ada fikih dan lain sebagainya. Ini intermezzo saja. Ini jadi ke fikih-fikih lagi, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya? Nah kan belum, udah selesai tuh. Jangan kepala dulu. Kan belum sempurna. Ngambil tayamum. Tayamum saya nggak usah praktek, tahu dah. Tayamum gitu. Udah selesai tayamum, baru terusin. Mana? Kepala, kaki, kelar. Nah, kalau jadi khotib, ngambil tayamum lagi. Wudunya sih nggak apa-apa. Wudunya buat berapa kali nggak apa-apa. Nah, tayamumnya buat sekali fardu. Saya jadi khotib Jumat Ustadz, sekalian imam. Habis khotib ngambil tayamum lagi kalau dia mau jadi imam. Nah begitu. Nah, wudhu nggak usah karena wudhunya kan nggak batal. Satu tayamum, satu fardu. Nah udah baik. Sekarang mandi junub gimana Ustadz? Sama. Bapak mandi, ini kan nggak boleh kena air. Ya udah, ininya diangkat begitu. Yang lain kenain air wajib. Nah habis mandi junub baru tayamum. Paham ya? Nah baik, karena ini udah bahas lanjut. Nah di mazhab Syafi'i debunya kudu kelihatan. Gimana caranya Ustadz? Makanya kan biasanya di rumah tuh ada kotak P3K. Simpen tuh. Satu saat kita nggak boleh kena air, ambil tuh peles. Ngambilnya di mana? Di depan rumah kita ada pelataran, ya. Gali. Jangan di atasnya, takut ada tai kucing dan lain sebagainya. Di bawah dikit, gali. Dapat segenggam yang keras tuh, gecak, hancurin, ayak. Nah, yang halus dapat misalnya segini, masukin ke peles. Ditulisin debu tayamum. Simpan. Kan kayak obat merah ya di P3K, balsam Remason kan kita taruh di P3K ya Bu, di rumah. Tapi tergantung juga ya, tergantung penghasilan. Kalau di atas UMR ada tuh kotak P3K di rumah. Biasanya kalau di rumah tuh ada gambar palang merah tuh, kayak PMI lambangnya. Berarti penghasilannya di atas UMR. Tapi kalau yang biasa penghasilannya kadang-kadang nggak ada kotak-kotak gituan ya. Jadi balsam sama bumbu dapur jadi satu ya, balsam. Kan kalau orang kaya kan emang beda-beda ya. Orang kalau kita catering aja mangkok beda-beda ya. Ini sendok aja beda sendok. Sendok puding lain. Sendok sop lain. Sendok makan lain. Pisau aja beda-beda pisau. Pisau roti yang begigi tuh, ya pisau roti. Pisau bawang lain lagi tuh. Orang kaya. Pisau buah lain lagi buah. Nah, kalau orang susah kan pisau apaan aja itu aja ya. Mau pisau roti, mau pisau bawang, mau nimpuk tikus juga pisaunya itu ya. Tikus lewat curut kita timpuk pisaunya itu juga ya. Jadi, kalau orang susah, nah kan biasanya kalau orang rada mendingan ada 3K. Nah kita juga mau susah kek, mau kaya kek, siap itu. Nah jadi kita tadi apa namanya, tanahnya kita gali, kita gecak, kita ayak, masukin ke peles, tulisin debu tayamum. Atau kalau nanti kita kemana-mana ada masakot, ada halangan, ya bawa aja. Nah, makanya jangan banyak-banyak. Ini hukman saja, ambil di peles, secomot aja dikit, nggak usah satu truk. Mau tayamum pakai sesendok semen, banyak banget tayamum. Nah kalau mau dipakai, kasih nampan begitu. Kan boleh jadi walaupun air kita banyak terus nggak bisa pakai air, ya itu karena sakit. Ustadz saya kalau kena air merinding, Ustadz saya kalau kena air meluang, saya lagi demam, berarti kan nggak boleh kena air. Ya udah ambil tadi yang dipeles. Gue mau sholat johor nih, ambil dipeles, dikit aja, nggak usah. Wah, gue mau sholat johor, harus rauf, nggak usah. Dikit aja dikit, kasih media yang lebar, dinampan. Udah diaurin aja begitu, tempel belah sini, jangan nyampe jangan nyampe di itu juga. Habis diambil, diketrok. Jangan pas diambil begini, kita lagi basah, blepetan kata anaknya, udah kayak dakocan gitu ya.
Nah, habis begitu dilap juga nggak apa-apa, habis begitu dicuci pakai air juga nggak apa-apa. Ini penting karena ini bagian daripada agama. Nah, masa kalau Ustadz saya baru tahu, kemana aja, kontrakan banyak, rezeki murah, masjid banyak lah, benar yang kemarin suruh ganti, kecuali kita tinggal di hutan. Begitu kata Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi kalau ada sesuatu yang sekarang baru tahu padahal dia punya kemungkinan untuk ngaji, berarti itu ketidaktahuan dia karena dia, bukan karena dimakzur namanya. Kalau dimakzur boleh, baru masuk Islam, baru kenal masjid, baru insaf pas pensiun misalnya. Kan biasanya orang pas pensiun baru insaf ya, biasanya. Bercanda. Jadi tayamum. Nah, kembali ke konteks. Nah, nggak punya air, ya tayamum. Saya mau baca Quran, saya pengen banget Ustadz baca Quran, tapi saya nggak boleh kena air. Saya lagi sakit pengen baca Quran, boleh tayamum. Fa ilam yajid al-ma'a tayammama. Terus wal mustahadatu fi zamanil mahkumi bi annahu tuhrun hukmuha hukmul muhditsi. Nah, adapun mustahadoh itu perempuan yang keluar darah isti'adhah namanya. Orangnya mustahadoh, darahnya namanya istihadoh. Jadi kalau depannya mim itu tanda isim. Jadi salah satu tanda isim di depannya ada huruf mim, gampang aja. Berarti kalau depannya mim udah isim. Islam agamanya, orangnya namanya apa? Muslim. Iman kerjaannya, orangnya namanya apa? Mukmin. Riddah kerjaannya, orangnya namanya apa? Murtad. Azan kerjaannya, orangnya disebut muadzin, depannya mim tuh. Nah, perempuan yang kena darah isti'adhah namanya mustahadhah. Nah, orang yang punya darah mustahadhah boleh baca Quran tanpa wudu. Dia berkedudukan bi annahu tuhrun, sesungguhnya dia suci, hukmuha hukumnya hukmal muhditsi, dia sama kayak orang nggak punya wudu. Jadi ketika keluar darah dari kemaluannya boleh dia baca Quran kalau darahnya isti'adhah. Jadi darah yang keluar dari kemaluan perempuan Bapak itu ada namanya haid, ada namanya nifas, satu lagi namanya isti'adhah. Darah yang keluar di luar waktu-waktu haid. Nah, dia wajib sholat tuh. Dia wajib melayani suami kalau dia minta hubungan badan. Jadi lakinya pengen, dia lagi keluar darah, darahnya isti'adhah, layani wajib suaminya. Kalau suaminya tegel, bener ini. Kalau haid haram, kalau haid haram, haram puasa, haram sholat, haram baca Quran. Tapi kalau darah, nah makanya kudu belajar nih. Ibu nanti dimintai pertanggungjawaban. Makanya suami, bahkan nih perempuan yang keluar rumah tanpa izin suami itu ditafsir. Jadi ibu ngaji kudu izin juga, udah izin sama lakinya. Alhamdulillah, biar saya dapat pahala. Karena perempuan yang tidak keluar rumah tanpa izin suaminya dilaknat ya. Mau ngapain ke bu? Izin. Nah, konon kata ulama fikih, kalau lakinya nggak ngizinin, wajib si perempuan tetap keluar rumah untuk belajar darah-darah begini nih. Karena itu menunjang ibadah dia kepada Tuhan. Karena hierarki pengabdian seorang perempuan, pertama ke Allah, kedua ke Nabi Muhammad, ketiga ke lakinya baru. Jadi jangan mengganggu hierarki ini. Sekarang belajar darah haid, kan itu kewajiban kepada Tuhan. Nah, suami ngelarang, jangan dengerin. Karena ini hierarki nomor 1, nomor 2, nomor 3. Beda sama laki-laki. Kalau laki-laki itu garis komandonya pertama Allah, kedua Nabi Muhammad, ketiga emaknya. Kalau perempuan lain, pertama Allah, kedua Nabi Muhammad, ketiga suaminya. Bukan orang tuanya, bukan suaminya. Seandainya aku diperintah, kata Nabi, manusia sujud kepada manusia yang lain, niscaya aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Nah, cuman la ta'ata li maksiatil khaliq. Jadi ibu kalau lakinya merintah nggak boleh menolak, karena itu hierarki nomor 3. Kecuali maksiat. Misalnya laki kita sedeng, misalnya
neng sini deh neng, apaan? Itu jemuran cakep-cakep amat, lu colong neng, gitu. Nah itu nggak boleh ngikut tuh, karena itu maksiat kepada hierarki yang pertama. Maksiat kemana? Ke Allah, kan ke Nabi Muhammad. Jadi izin waktu berangkat ngaji, mau kemana kayak majelis taklim mana kayak izin dulu bang. Besok bilang begitu ya, bang. Saya mau nuntut ilmu agama ke rumah guru. Sebenarnya yang ngajarin saya abang, yang wajib. Berhubung abang PA, izinin saya berangkat ke rumah mualim gitu ya. Besok bilang begitu pelakinya ya, tapi jangan bilang PA, bilang aja berhubung abang sedeng, sama aja ya, sama aja. Jadi berhubung abang sibuk nggak bisa ngajarin saya ngaji, nggak bisa ngajarin saya fikih darah wanita, izinkan aku berangkat ke rumah guru gitu. Karena abang kan sibuk nih, berangkat pagi pulang pagi ya. Rumah mah itu aja ya. Ada yang kan gelap-gelap udah ada yang jalan kan, ada ya. Mau kemana? Ke kantor. Wah bahaya, subuh kagak, masjid kagak, ngaji kita. Wah mohon maaf, lembur. Wah lembur, bertahun-tahun begitu. Rumahnya itu juga ya, agak naik-naik ya, 100 meter aja. Tapi tiap hari berangkat. Wah mau kemana? Kantor. Rumahnya itu juga, mendingan yang ngaji ya. Kalau rumahnya itu juga, mendingan juga ngaji. Ya bener ini. Kecuali dia berangkat pagi, rumahnya berubah jadi 2000. Bertahun-tahun berangkat pagi, rumahnya itu juga ya. Mendingan kita ya ngaji bener. Terus mana tadi? Jadi ngaco belok dah tuh. Isti'adhah. Nah, darah istiadah itu pokoknya keluar di waktu-waktu haid. Waktu haid kan paling dikit seharian, lahzotan setetes, paling banyak 15 hari. Berarti kalau lebih dari 15 hari udah darah penyakit itu. Makanya melayani suami boleh, sholat tetap sholat, disumpel begitu. Cuman nanti hukumnya lain dah ya, ini jadi fikih ntar kapan-kapan aja. Ini kan lagi kitabnya, kitab apa nih? Nah, kitab At-Tibyan, Al-Quran dan hadis. Nah darah orang yang istiadah juga begitu, hukmal muhdisi wa amal junubu. Nah adapun orang junub, tahu orang junub habis main sama bininya belum mandi, namanya orang junub. Habis keluar mani belum mandi, namanya orang junub. Nah bapak kalau habis hubungan badan sama istrinya, itu namanya lagi keadaan junub. Kalau bisa jangan makan minum dulu. Kalau di fikih sih nggak ada data, tapi ini di Ihya. Seyogianya bapak kalau mau haus, Ustadz saya masak aja, masak Indomie misalnya, kan lapar, habis hubungan badan sama istri kan katanya sih kayak habis lari kayak ya katanya 3 keliling studio apa stadion sih, stadion ya studio mah tukang nerekam. Nah itu mau ibu juga begitu, capek Ustaz ngelainin laki, ada 13 rit. Wah lakinya dari apaan tuh ya kalau 13 rit? Dari behal kali ya 13 hari. Mualim tawat. Jadi saya aus Ustaz, kalau bisa ngambil wudhu dulu. Ini ngomong-ngomong mohon maaf subuh-subuh ngaco belo begini ya. Habis kalau serius saja baru begini gitu. Jadi kalau bisa ngambil wudhu dulu. Karena orang yang junub minum makan itu kata ulama itu melahirkan apa? Kayak lengotan. Jadi hafalannya tidak kuat. Jadi kalau udah ngaji nih, misalnya lapar mau makan, nggak mandi, belum mandi, ilok jam 2 kita mandi ya. Walaupun ustadz juga nunggu subuh ya. Ya, dia ketawanya. Jadi yang bagus emang habis hubungan badan langsung mandi Bu. Cuman siapa sih ustazah aja nunggu subuh ya, mandinya kalau jam 2 dingin. Nah kalau bisa wudhu aja dulu, wudhu dulu gitu, baru makan, baru minum ya. Nah, jadi langsung tidur, misalnya habis hubungan badan capek ustaz langsung tidur. Kalau bisa ngambil wudhu dulu. Baik, kembali ke junub. Nah kalau orang junub, wa amal junubu wal haidu, orang haid, fa innahu yuhramu alaihima, sesungguhnya orang junub dan orang haid haram bagi keduanya baca Quran.
Nggak boleh tuh orang haid baca Quran, hati-hati betul. Alaihima qiraatul Quran, baca Quran. Sawaun kana ayatan au aqallu minha, sama saja satu ayat atau lebih dikit dari satu ayat. Nggak boleh orang junub baca Quran. Qul huwallahu ahad, itu satu ayat tuh, haram. Atau setengah ayat, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu kan ayat kursi kan seayat panjang banget. Nah dia baca cuman Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, tapi dia niat baca Quran, haram. Kalau bertalafuz, talafuz itu keluar suara dari lidahnya. Apaan tuh? Bel ngopi tuh ya. Cukup deh ya. Oh, terus dikit terus. Nah, nanggung deh ya, berapa baris lagi? Emang kudu ada gituan, kalau nggak begitu kita kelewatan ini. Jadi haram orang haid, orang junub baca ayat. Nggak boleh waktu haid, jangan coba-coba baca ayat. Ngapain kek? Mau baca inna anzalna buat anak kek? Jangan, haram. Wa yajuzu, dan boleh lahuma bagi keduanya ijra apa namanya? Itu ya. Oh, hamzah. Ijra'ul Qur'ani ala qalbihima. Boleh bagi orang junub sama orang haid ijra, menjalankan Quran ala qalbihima, di atas hatinya keduanya, min ghairi talafuzin, tanpa selain bertalazub bihi dengannya. Ustaz baca Qurannya dalam hati boleh? Boleh. Nah, kalau bismillahirrahmanirrahim itu Quran apa bukan? Quran. Di Al-Fatihah kan bismillah wajib kemarin. Jadi nggak boleh orang haid, orang junub baca bismillah kalau niatnya Quran. Haram. Hati-hati waktu haid. Nah kalau waktu haid jangan motong kuku, jangan nyukur rambut. Kalau ada rambut rontok, kalau bisa dibawa, hati-hati betul. Walaupun pendapat terkuat yang dibasuh itu yang dimandiin tempat tumbuhnya, tapi ulama bilang hati-hati. Kalau lagi haid rambut yang rontok kumpulin, ikut bawa mandi. Makanya bapak juga waktu junub jangan nyukur kuku. Tadi dia minta pertanggungjawaban nanti di yaumil kiamah. Jangan nyukur rambut, nyukur kumis, nyambut-nyambut bulu. Ada konsekuensi itu. Makanya ihram itu nggak boleh. Ada rambut rontok, nyambut terkena dam. Makanya kalau bisa mau berangkat umroh atau haji, amin. Yang belum haji, amin. Mudah-mudahan kita bisa berangkat. Itu kalau bisa cukur aja semua bulu itu. Khawatir ada yang rontok. Sisain rambut buat tahallul. Baik, jadi mana tadi? Di hati boleh. Nah, min ghairi talafudin bihi wa yajuzu lahuma an-nazru. Boleh juga bagi orang haid sama orang junub melihat Quran fil mushaf, di mushaf. Wa imraru alal qalbi, dan menjalankan itu penglihatan di atas hati. Jadi orang junub, orang haid boleh ngelihat Quran, tapi baca nggak boleh. Megang Quran ntar pembahasannya lain lagi. Kalau megang Quran ini kan baru bahas ngebaca Quran. Wa ajma'al muslimuna ala jawazi tasbihi wallahu a'lam bishawab. Cukup nyampe situ. Udah bel. Dulu waktu sekolah ya kalau udah bel kita lari. Kalau udah bel ya. Nah, ini kan belum kelar. Apa dikumpulin lagi apa? Apa ntar fotokopi lagi besok? Oh, kumpulin tuh kebijakan pengurus, dikumpulin, ntar ada petugasnya. Sebelum saya tutup dengan Fatihah, adakah yang mau didiskusikan? Adakah yang mau ditanyakan? Baik berkenaan dengan tema atau di luar konteks, silakan kalau ada. Ibu-ibu ada? Nggak ada dulu ya. Waktunya nyarap ya. Udah jelas sudah ya, jelas ya. Laki-laki juga ya. Ada gak yang mau ditanyain? Cukup ya? Cukup. Oh ada, gak apa-apa ya Redo. Ya Bu, satu tuh ada yang nanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz masalah wudhu dan tayamum. Sepertinya ada penjelasan yang lebih detail dah. Karena memang kita sering luka tangan, luka sikut. Itu cara membasuh debunya itu gimana? Misalnya tadi Ustadz bilang kan yang sebelah kanan diwuduin, yang sebelah kiri karena ada perban itu dilibetin itu kan, akhirnya kan saat mau sebelum kepala kan tangan yang sebelah ini belum ditayamum ini,
Nah itu gimana caranya? Sedangkan tangan kanan kita kan tuh masih basah, debu itu nempel. Apa istri kita atau pasangan kita yang tayamumin batal lagi, kena bini tangan kena tangan istri menyentuh jadi batal. Mohon silahnya tuh langsung ke intinya gitu loh. Caranya itu gimana sih antara dikombinasi antara wudhu dengan tayamum? Ya begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Aja dah, nggak usah lama banyak-banyak satu. Ya kan ngambil wudhu, udah selesai. Ya tayamum, kalau basah ya lap aja. Sebenarnya basah-basah juga nggak apa-apa. Nah, lap aja dulu nggak apa-apa. Bahkan kemarin ada ustazah dari Depok nih Bu. Bener, saya senang betul kalau ada murid itu jadi guru lagi. Saya ada punya murid jadi ngajar kuliah subuh di Cilodong. Saya senang betul. Dulu sebelum saya keliling-keliling itu banyak ustadz privat ke rumah dulu, sekarang udah nggak sempat lagi, jadi sekarang udah muter aja. Nah, jadi ya dulu dia berantem katanya laki tentang ngelap setelah wudhu. Jadi habis wudhu dilap tuh nggak apa-apa, cuman tarikun lil abdol, paham ya? Itu di luar konteks. Ini pertanyaan praktek aja ustadz ya, kan tadi muka nggak apa-apa, kan tangan ya tangan. Nah tangan kiri kan juga nggak luka, yang luka kan kiriannya doang. Ya ini jangan kena air, kan kata dokter jangan nyampe kena air. Yang udah yang lain kenain air 3 kali, udah selesai kan? Habis tangan apa? Palanya ntar dulu, kan ini belum sempurna. Nah, ngambil wudhu, ngambil tayamum. Tayamumnya biasa, ini ketrok. Ustadz banyak air, lap aja mengandung. Dalam waktu ngelap niat tayamum, nawaitu tayamum listibahati sholat. Tayamum itu bukan mengangkat hadas, dia biar bisa apa? Bisa sholat. Kan tadi udah nggak sempurna, berarti bukan biar diizinin sholat. Ambil wudhu satu kali, kan udah ya. Ambil lagi, ketrok lagi ke tangan. Ya tayamum. Ini juga udah selesai. Nah, terusin kepala, paham ya? Iya tayamum, mau tayamum mandi junub kek bapak mandi junub nggak ada air sedunia, ya tayamumnya begitu juga, bukan guling-guling di pasir, tetap tayamum gitu. Ini iman nih, bukan rasio, bukan logika, ini bicara iman. Yang penting kita menjalankan, itulah aturan agama. Air sedunia kagak ada. Nah, akhirnya kita pengen ngambil wudhu juga nggak ada. Tayamumnya apa? Ya, begitu tayamumnya. Walaupun di dunia nggak ada air, begitu tayamum. Itu bicara iman. Jadi kan yang bagus kan harusnya pasir seember kita siram gitu ya, mandi. Nah itu guslah. Jelas ya? Oh kali, telunjuk doang begini kata dia, pakai debu ini kali tayamum begitu, mau mandi kayak mau tayamum tadi. Nanti misalnya saya khotib, saya mau jadi imam, udah tayamum lagi, saya keluarin dari kantong amplop, biasanya dari amplop kan biasanya duit ya, apa Ustaz, botolnya pasir, debu tadi, dikasih di karena dia tayamum lagi. Udah buang, sholat imaman, Allah. Wudhunya nggak usah, karena wudhu kan untuk berapa kali sholat boleh. Jelas gak Pak? Jelas ya. Nah, kalau tayamum nggak boleh buat 2. Misalnya dia zohor nggak batal, mau sholat asar, ya udah ngambil tayamum aja lagi. Sholat jamak juga begitu. Nah, sebelum dia sholat asar, sholat jamak takdim atau takhir, habis sholat satu lagi dia ngambil tayamum lagi. Karena satu wudhu buat satu fardu. Dan ini kayaknya di Safinah dulu udah pernah ya, Safinah di Fathul Qorib dan apa. Kalau sekarang baru tahu, alhamdulillah. Makanya besok kalau tempo-tempo kita sakit, ya itu tadi ya. Jelas Pak ya? Masa kekuatan fisik bersucinan tadi. Kalau wudhu itu kan kalau nggak batal mau asar maghrib bisa terus kan boleh. Nah kalau dalam kondisi tadi di kombin itu antara tayamum dengan wudhu, iya. bisa kita wudhu, terus baru kita tayamum. Iya.
misal asar nih, Nah. maghrib kita wudhu belum batal. Ya. Apakah untuk maghrib tayamum lagi atau gimana? Tayamum lagi, satu tayamum, satu sholat. Tayamum doang jadi. Kalau sholat sunnah mau 1000 kali nggak apa-apa. Tapi kalau sholat fardu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, satu tayamum, satu fardu. Jadi wudhunya nggak usah. Nah, kan belum batal. Ya, kan ada yang membatalkan wudhu kan keluar sesuatu, panjangnya itu fikih. Nah, tapi kalau mau sholat maghrib ya tayamum aja lagi. Bayang ya, sama kayak tadi saya jadi khotib. Karena khotib dengan sholat itu 2 fardu. Innal khutbataini rokataini minal fard. Jelas ya? Nah, kayaknya emang fikih menarik ini. Ya udah, makanya saya sangkut-sangkut tepautin, walaupun ngaji Quran hadis tapi tetap diselingin fikih. Mudah-mudahan manfaat, barokah fid din wa dunya wal akhirah untuk diri kita, keluarga dan juga orang banyak. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna min huma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.